Mohon maaf ya nak ya, ini jaringannya Bu Septi lagi sedang kurang stabil. Semuanya masih di Zoom. Ibu Septi mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 3 orang. Di sini ada 25 anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Septi bisa terdengar jelas, nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, kita mulai pertemuan dengan membaca doa sebelum belajar ya. Iya, Bu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahkanlah ilmu dan bertiga amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang literasi buku fiksi non-fiksi. Kemarin kalian sudah membuat mind mapping setelah videonya ya. Kira-kira dari yang kalian pelajari kemarin, kalian tahu nggak? Fiksi itu artinya apa, fiksi? Fiksi itu artinya? Tidak nyata. Tidak nyata. Berarti Tidak kalau nyata, tidak Bu. nyata, artinya tidak nyata. Berarti kalau non-fiksi artinya? Fiksi artinya tidak nyata. Kalau non-fiksi berarti artinya nyata. Coba. Bersifat Nyata. Share screen ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat, nak. Bisa. Buku fiksi coba dibaca. Faiz. Dibaca Faiz. Buku fiksi itu apa? Buku fiksi merupakan buku fiksi menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan informasi yang terkandung dalam buku fiksi merupakan hasil imajinasi yang ditulis dalam bentuk karangan. Nah, kalian masih ingat cerita fantasi Harry Potter, Doraemon, terus ada bayangan dalam cahaya, terus apa lagi? Itu termasuk dalam karya fiksi ya. Karena apa? Karena menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide ya. Jadi isinya itu berupa hayalan atau tidak nyata ya. Masih ingat? Cerita bayangan dalam cahaya masih ingat? Masih.
Masih. Masih, Bu. Terus, nah kalau fiksi itu berdasarkan imajinasi, non-fiksi itu sebaliknya. Buku non-fiksi itu menggunakan fakta sebagai sumber pengembangan gagasan ya. Karena menggunakan fakta, jadi apa yang ditulis dalam gagasan atau karangan atau paragraf dalam buku non-fiksi itu harus bersifat nyata. Iya, harus bersifat nyata. Sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya ilmiah, buku non-fiksi disusun berdasarkan fakta. Nah, ini ya yang barusan Bu Septi jelaskan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan informasi yang terdapat dalam buku, tapi menggunakan metode membaca. Nah, ini metodenya. Namanya apa? Teknik membaca apa ini namanya? Niki? Teknik S SQ. SQ3R. Ya. Oh ya, Ibu sampaikan nanti kalau yang aktif dalam Zoom meeting ini nanti Ibu kasih nilai lebih ya. Nilainya buat apa, Bu? Nilainya itu bisa digunakan kalau semisal nih kalian punya semisal kalian itu ada remedial. Nah, kalian jadi nanti nggak remedial karena kalian apa? Kalian itu aktif di Zoom meeting gitu ya, Nak ya. Nanti aktif ya. Oke? Sekarang dibuka bukunya, buku paket halaman 141. Buku paket halaman 141, di situ sudah ada teknik membaca buku SQ3R. Yang pertama, S. S-nya itu apa? Survei. Survei Sudah, itu Bu. apa? Survei itu apa artinya? Pada survei, kita itu tahap pertama kita mengenal bahan bacaan secara lengkap. Contoh, ketika kalian mempunyai buku ini nih. Ketika kalian mempunyai buku bahasa Indonesia. Nah, kalian itu pertama kali ngelihat apa? Oh, ngelihat sampulnya dulu nih. Ngelihat sampulnya, gambar ada kotak surat. Berarti kira-kira nanti kita mempelajari tentang surat. Dibuka. Nah, dibuka halaman pertama sama. Terus kalian buka daftar isinya. Kalian baca dari bab 1, lingkungan sekolah baru. Bab 2, berkreasi dalam cerita imajinasi sampai dengan bab 8. Oh, berarti kita itu berarti nanti akan mempelajari 8 bab gitu. Itu kalian itu sedang melaksanakan tahap survei ya, Nak. Paham? Paham. Paham. Coba Ibu nanya nih, nanti yang bisa Ibu kasih bintang. Survei itu tahap apa? Survei. Siapa yang bisa? Saya scanning dari buku yang akan kamu baca. Ya, ini siapa yang bilang barusan? Dari Fabian. Fabian ya? Fabian. Ya. Ya, Fabian, pintar. Terus S-nya itu survei, kalau Ki yang pertama itu apa? Ki yang pertama? Ki yang pertama itu question. Artinya apa? Artinya question. Bisa dilihat nggak, Nak, ini di mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian. Betul sekali. Ini siapa tadi yang menjawab? Bisa. Yang menjawab siapa tadi? Gibran.
Ya. Ya. Sengaja Question dah. itu mengajukan pertanyaan. Kalau question itu kan dari kalimat berbahasa Inggris ya, Nak ya. Question kata bahasa Inggris artinya itu pertanyaan. Jadi kalian itu tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya dari apa yang kalian pahami dari tahap survei. Kalian udah ngeliat nih, daftar isinya udah lihat sampul buku, sampai lihat sinopsis yang paling belakang buku. Terus kalian itu menyusun pertanyaan. Oh, di depan ada gambar surat, apakah kita akan mempelajari surat? Terus pertanyaan kedua, apakah bab yang kita pelajari ada 8? Terus dan sebagainya ya. Terus yang ketiga, key yang kedua itu apa? Key yang kedua. Oke. R yang pertama. R yang Read. pertama, read. Read itu tahap apa? Tahap Baca. Membaca, Bu. Membaca. iya, siapa nih yang bilang barusan? Baca. Niki, Bu. Niki, Bu. Fauzan. Kagak bohong. Fauzan apa Niki? Niki. Oh, Niki. Membaca. Apa yang dibaca, Niki? Yang dibaca itu apanya? Apa aja, Bu? Apa aja dibaca. Teksnya yang dibaca. Bentar. Membaca teks untuk menyiapkan jawaban. Pertama kan kita itu tadi mengenal bahan bacaan. Terus menyusun pertanyaan. Setelah itu kita membaca teksnya secara menyeluruh. Teksnya dibaca semua ya, Nak ya. Terus setelah kita membaca semua teksnya, lalu kita menjawab pertanyaan yang telah disusun ya. Recite atau recall itu tahap untuk menjawab dan menyebutkan kembali hal-hal yang penting. Jadi pertama ini survei, yang kedua question, read, recite atau recall, dan yang terakhir ada review. Review itu meninjau ulang. Oh, kalau atau dalam bahasanya itu kalian meneliti ya, Nak ya. Dan jadi diteliti ulang. Ini pertanyaan ini udah bener nggak? Kalau nanti pertanyaannya, apakah kita akan mempelajari tentang surat? Malah jawabannya malah apa ya? Surat adalah gitu. Surat adalah pesan yang disampaikan melalui media tulis. Itu kan nggak nyambung ya. Apakah kita akan mempelajari surat? Berarti jawabannya gimana? Iya atau tidak. Ya, paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini kayaknya udah Ibu mau apa? Absen dulu, absen. Udah banyak ini yang hadir. Nagisca, Nagiska, Nagiska. Chandra. Andiro. Chandra ada? Kayaknya tadi ada Chandra. Dira, Bu. Ahmad. Ahmad Nur Hidayatullah. Ahmad. Ahmad. Hai Ahmad. Ada ya Ahmad ya. Argo. Asya. Asya ada, Asya.
Asya, Aura, Asfar, 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 Asfar. Ini siapa ini yang nggak ada namanya ini? Coba semuanya sekarang kameranya dinyalakan ya nak ya, biar ibu bisa tahu yang hadir siapa aja. Asya ada ya Asya? Asfar, David, Dira, Hadir, Bu. Fabian, Hadir. Faik, Faiz, Hadir, Bu. Hana, Hadir, Bu. Irsyad, Krenata, Hadir, Bu. Hadir. Krenata, Krenata ada Krenata, Bu, saya kelewat. siapa? Argo. Yang kelewat siapa? Iya. Oh Argo udah sama ibu tadi. Udah dititipin. Oh, Ya. Argo udah ya, Argo ya. Krenata, nggak ada Krenata. Hana, Idam, Hadir. Fahri, Nabila, ada ya. Naufal Raka, Hadir, Bu. Naufal Raka. Noval Widi ada ya. Cika ada. Reinata. Nah, tidak ada. Seva ada, Seva ya. Yulia ada. Punjung. Ya, ada Bu sini, Bu. Punjung sama Seva ya. Punjung kemana Seva? Oh nggak ngikut. Punjung Punjung kemana ya? Nggak tahu, Bu. Atau diajakin. Sekarang kelas 7B. Abdillah. Rasa, Bu. Abdillah. Abdul Fatah. Dean. Diki. Jazil. Hadir. Kalilah. Lulu. Hadir, Bu. Kalila ada Kalila.
Zaki. Zaki ada ya? Bu. Jovan. Hadir. Jovan. Hadir. Bu, izin ke toilet, Bu. Boleh. Wildan. Wildan ada. Malika. Ada. Ya, Bu, hadir, Marsha. Bu. Marsha ada, Marsha. Hadir. Abdan Syakuro. Ada, Bu. Hadir. Atala. Atala. Gibran. Hadir, Bu. Niki. Hadir, Bu. Hadir. Ardi. Ada. Hadir. Fauzan. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Radif. Rafli. Radif dan Rafli. Hadir, Bu. Radif ada, Radif. Radif. Radif, Rafli. Rahimi. Rajwa. Rajwa. Rajwa ada, Rajwa. Oh, lagi gangguan. Rizka. Rizka. Ada. Sahira. Hadir. Hadir. Syafa Akila. Hadir. Fania. Hadir. Udah. Sekarang kalian buka bukunya uji kompetensi halaman 162. Yuk kita mengerjakan bersama untuk latihan nanti sebelum ulangan harian. Nanti sambil mengerjakan, sambil Bu Septi jelaskan materinya. Dibuka halaman 162. Sudah? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Udah. Udah ya. Yuk dikerjakan nomor 1. Dibaca dulu. Siapa ya yang membaca Argo? Argo dibaca nomor 1, Argo. Argo dibaca Tadi dulu. halaman berapa, Bu? Halaman 162. Oh ya, nanti kalau semisal Zoom meeting-nya tiba-tiba ini Halaman berapa? keluar atau berakhir, nanti kalian login lagi ya. Argo halaman 162. Siap, Bu. Yang Nomor 1. uji kompetensi. Ya, Bacalah data buku berikut. Identitas buku. Judul. Dibaca nggak, Bu? iya dibaca. Apa langsung ringkasan? Langsung dibaca semuanya. Identitas buku.
Iya betul, judul. Identitas buku. Judul Perkembangan Bumi, tahun terbit 2009. Penerbit PT Masa Depan. Pesan. Perkembangan Judul Perkembangan Bumi, tahun terbit 2009. Penerbit PT Masa Depan. Ringkasan. Kita tempati sekarang ini sangat menakjubkan. Pada 4, miliar tahun lalu, bumi masih berupa gas panas yang berpijar. Turun selama 1 tahun, keajaiban bumi dimulai. Butuh waktu miliaran tahun sampai kehidupan pertama yang sangat sederhana muncul. Makhluk yang sederhana ini berkembang menjadi makhluk yang melakukan fotosintesis. Topik yang dibahas dalam buku tersebut adalah Yang dibahas perkembangan itu bumi. apa? Perkembangan Perkembangan bumi. Iya, itu bisa Bumi. dilihat di kalimat yang pertama apa kalimat terakhir? Bisa dilihat di Pertama. bisa dilihat dari kalimat pertama ya. Kalau gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama, itu dinamakan paragraf deduktif. Ya, Nak ya. Masih ingat? Masih. Masih ingat. Insya Ya, selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Dibaca Ardi. Nomor 2, Ardi. Bu, saya mau izin ke toilet, Bu. Boleh. Ardi, nomor 2 dibaca ya. Bagi Anda yang sering jajan sembarangan atau bagi siapa biasa membeli makanan ataupun minuman daripada membuatnya sendiri, mungkin sudah saatnya untuk membaca buku ini. Buku ini menyajikan topik-topik yang ini sering didebatkan konsumen, yaitu hubungan bahan tambahan pangan dan kesehatan. Bahan tambahan seperti bahan pewarna, bahan pemanis, bahan pengawet, penyedap rasa, antioksidan, dan beberapa bahan tambahan lainnya. Tujuan penggunaan bahan tambahan dapat mengingatkan atau mempertahankan kualitas dan mempermudah penyiapannya. Buku akan membahas satu persatu bahan tersebut dan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Dengan demikian, pembaca akan mengetahui tentang bahan tambahan dan negatifnya terhadap kesehatan. Berdasarkan kutipan tanggapan buku tersebut, sasaran pembaca buku ini adalah Sasarannya kira-kira buku itu ditujukan untuk siapa? Untuk siapa, Ardi? A, B, C, atau D? itu. Hah? Oke, Bu. Penjual makanan, pemilik toko, C. pembeli, atau pabrik. C ya. Jadi buku itu dituliskan untuk para mereka pembeli makanan atau minuman agar mereka itu tahu bahan-bahan apa yang berbahaya untuk kesehatan. C ya jawabannya. Nomor 3, Yulia. Nomor 3 dibaca, nah, Yulia. Manfaat membaca buku ini Manfaat membaca buku itu apa? A, B, C, atau D? membaca Yang mana?
A. Menambah pengetahuan tentang bahaya bahan tambahan yang memiliki takaran. B. Membeli makanan dan minuman yang kandungan bahan pengawetnya tinggi. C. Akan lebih memilih membeli makan dan minuman siap saji daripada membuatnya sendiri. D. Membuat makanan dan minuman dengan memberikan berbagai bahan tambahan. Yang mana? A. A. Jawabannya yaitu menambah pengetahuan tentang bahaya bahan tambahan yang melebihi takaran. Nih pada pinter. Selanjutnya nomor 4, Rizka. Nomor 4 dibaca, Nak. Rizka. Nah, kedengeran Bu siapa, Bu? Rizka. Putus-putus. Rizka, nomor 4 Rizka ya. Sudah bisa terdengar jelas suara Ibu? Sudah, Bu. Rizka, nomor 4 ya. Iya, Bu, bentar dulu, Bu. Ibu berapa, Bu? 163. Halaman 3. Udah belum, Rizka? Rizka? Sudah ketemu?